Assemble.
Selamat pagi ya Kak. Iya, kita ketemu lagi nih di acara pada pagi hari ini. Gimana nih buat yang lagi ngerjain ibadah puasanya masih lancar ya? Iya. Kita sapa dulu deh Kak Eka. Hai pagi Kak. Iya. Di acara pada pagi ini kita mengangkat tema hikmah sang lebah untuk kesehatan manusia. Kira-kira apa aja ya manfaat dari madu dan lebah untuk kesehatan kita? Oh iya, dan jangan buat yang belum follow nih di Instagramnya HDI Pondok Labu, jangan lupa ya di follow dulu di @hdi.pondoklabu, karena nanti saat acara berlangsung bisa nih kakak buat konten ya, di capture atau bikin langsung di upload di Instagramnya, dan jangan lupa di tag hdi.pondoklabu. Karena nanti satu konten yang menarik akan mendapatkan hadiah hand body lotion. Ya, lumayan banget ya buat wangi-wangi nih di kala puasa-puasa gini. Oke, dan seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kalau buat bagian yang belum tahu, apa tuh HDI? HDI itu apa ya gitu. Jadi kita akan saya akan jelaskan tahu nih apa sih HDI. Saya akan kalian tentang company profile dari HDI. Ini dia company profile HDI. Siapa kami? HDI, High Desert International, dari dataran tinggi di Amerika, produk perlebahan dengan sistem network marketing, perintis di Asia Tenggara, bisnis inti HDI, network marketing, dan kami sudah mendapatkan banyak sekali sertifikasi. Salah satunya ada FDA, Food and Drug Association dari Amerika, dan di Indonesia ada Badan POM, dan juga sudah ada Majelis Ulama Indonesia berlisensi halal, juga ada APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Dan produk HDI ini sudah dikonsumsi oleh 3 atlet dari 3 negara di Indonesia. Ada negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ya, dan di tanggal 18 November kemarin, HDI mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Indonesia. Wow, sudah ML dunia syariah nih. Bisnis HDI sejak tahun 1986, sudah 36 tahun ya. Hadir di 7 negara, salah satunya ada di Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Hong Kong atau Macau, Filipina, ya, dan juga pastinya ada di Indonesia. Corporate Social Responsibility, HDI programnya ada program membangun sekolah, program anak asuh, mengajar dengan cinta, sukarelawan, dan juga kemarin nih di era COVID yang lagi tingginya nih, HDI juga berkontribusi dalam bidang kesehatan dan juga membantu para pengguna. Produk HDI, apiterapi atau terapi lebah, berasal dari bahasa Latin. Apis yang berarti lebah adalah penggunaan produk perlebahan untuk pengobatan. Ya, produk HDI ini semuanya all natural scientifically applied. Jadi semuanya itu berbahan alami semua ya, dan asal produksinya Cikarang dari Amerika, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, ini dia nih 4-star produk utama HDI. Isinya itu ada bee pollen, makanan paling sempurna, royal jelly, susu lebah, bee propolis, dan antibiotik alami, dan juga ada madu, lover honey. Iya, jelas ya tadi saya sudah kasih company profile dari HDI, dan kayaknya nggak perlu lama-lama lagi deh. Kita akan langsung saja ke pembicara kita kali ini. Beliau adalah seorang bee. Iya, beliau adalah seorang owner HDI Learning Center Pondok Labu, ibu rumah tangga, penerima royalti, dan juga beliau seorang
dosen, dan juga statusnya di HDI adalah Eksekutif Crown Indonesia. Dan kayaknya nggak perlu lama-lama lagi deh. Langsung aja nih kita panggil ya. Ibu Fisti, silakan. Iya, terima kasih Mbak Opi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Ya, saya juga lihat, wow, jauh-jauh ini ada yang dari Kupang, ya, ada juga dari mana lagi nih, banyak sekali ya. Oke, alhamdulillah. Berkah buat semuanya ya di bulan Ramadan, tapi masih terus ingin belajar, ya, ingin meningkatkan ilmu, dan hari ini saya akan sharing mengenai hikmah sang lebah untuk kesehatan manusia. Oke, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Ya, oke, sudah terlihat ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan mengupas tentang hikmah sang lebah, gitu ya. Nah, di awal dulu ketika saya menjalankan bisnis HD, memang yang saya perhatikan adalah produknya ini bermanfaat nggak sih bagi manusia, gitu ya. Bertentangan juga kah dengan agama saya, gitu ya. Ternyata setelah kita tahu bahwa produk-produk HD ini karena berbahan dasar dari perlebahan itu tidak bertentangan dengan semua agama, baik yang Muslim di Al-Quran, baik yang non-Muslim di Kristiani, di Amsal dan Yosua pun ada, bahkan yang Hindu Buddha di Tripitaka dan Weda pun ada. Nah, ya, oke, saya karena saya Muslim, ya, saya akan mengupas sedikit tentang yang berada di Al-Quran, gitu ya. Karena memang di Al-Quran ini, lebah ini diberikan suatu keistimewaan. Tidak hanya terkutip di dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran ini mendapat satu surah tersendiri, yaitu di surat An-Nahl, gitu ya. Surat An-Nahl artinya lebah, gitu ya. Nah, keajaiban manfaat lebah atau madu, sebagaimana disampaikan di Al-Quran, itu telah terbukti secara ilmiah, gitu ya. Yang kita tahu dari dulu, ya, dari nenek moyang kita, mungkin nenek-neneknya lagi, itu sudah sangat familiar dengan madu, gitu ya. Bahkan dari dalam tafsir Al-Quran, ya, juga dari bentar ya. Oke, nah ya, bahwa dari surat An-Nahl 6869 sendiri, ya, dari Al-Quran ini dikutip jelas bahwa dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ya, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu akan keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Oke. Nah, ya, cukup jelas ya kalau yang di Al-Quran kita tahu bahwa di kitab suci itu adanya adalah perintah, ya, dan juga larangan, gitu ya. Jadi di kitab suci itu memang ada perintah dan larangan. Nah, di surat An-Nahl 6869 ini sudah terungkap jelas ya bahwa dari perut lebah itu akan keluar minuman, gitu ya, yang bermacam-macam warna, gitu ya. Dan ini memang benar-benar bisa menyembuhkan bagi manusia, dan ini bagi orang-orang yang memikirkan. Oke, nah ya. Oke, jadi jelas ya sekali bahwa di kitab suci kita di Al-Qur'an itu sudah ada perintahnya sebenarnya. Oke, nah kalau kita lihat lagi nih ya, dari Abdullah bin Amru bin Ash ya, bahwa ia mendengarkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Hinggap namun tidak memecah dan merusak. Wow, ya. Terus apa gitu ya? Apa manfaat atau hikmah dari lebah? Nah, itu akan kita
ya kita bincang-bincang nih hari ini ya. Apa hikmah apa saja yang bisa kita tiru nih dari si lebah gitu ya bagi untuk kehidupan kita manusia. Ya. Oke, satu persatu ya. Ini kita bicara santai saja ya, nggak teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau silahkan langsung di chat. Oke ya. Oke. Nah, yang pertama ya, hikmah dari si lebah ini kita tahu memang ya itu tadi ya, kelebihan. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan ya bagi si lebah ya, keistimewaan. Yang pertama adalah lebah itu mencari rezeki halal dengan cara yang baik dan thoyyib gitu ya. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung madu dan nektar. Gitu ya. Nah, beda dengan serangga lain misalnya ya. Misalnya lalat lah kalau kita sebut lalat gitu ya. Lalat dia akan hinggap bukan di tempat bersih. Dia akan hinggap di tempat yang kotor-kotor gitu ya. Nah, lebah ini dia hanya hinggap di tempat-tempat yang bersih, gitu ya. Nah, ini juga yang perlu ditiru sebenarnya oleh manusia bahwa mencari rezeki, ya mengupayakannya dengan cara halal, baik, ya sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah, gitu kan ya. Jadi mencari rezekinya halal dan caranya baik dan thoyyib. Seperti juga ada di Al-Quran di Al-Baqarah 172, ya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Oke, ya. Jadi satu nih yang pertama, jelas ya. Yang dari lebah yang bisa kita tiru adalah mencari rezeki tadi dari yang halal. Dan yang kedua, yang kedua adalah lebah ini hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Apa maksudnya? Gini, selama hidupnya lebah itu hanya menghasilkan ya kebaikan bagi seluruh makhluk. Ya, mulai dari apa? Mulai dari kita lihat lebah itu kalau hinggap di bunga dia membuat serbuk sari sehingga apa? Sehingga tanaman itu ya membantu penyerbukan ya sehingga tanaman tersebut bisa membuat buah yang bagus, buah yang enak atau penyuburan dari tanaman-tanaman itu semua dibantu oleh lebah. Ya. Begitu juga ya mulai dari propolisnya, mulai madunya yang dihasilkan oleh lebah mulai sampai dengan royal jelly-nya itu semua berkhasiat untuk manusia. Gitu ya. Saya bisa dibantu di mute ya. Oke. Terima kasih. Oke, begitu juga dengan sifat seorang mukmin ya. Diharapkan ya mampu juga mengeluarkan kebaikan-kebaikan nih yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia dan makhluknya. Nah, ini juga hikmahnya yang bisa kita ambil manfaatnya dari cara si lebah. Nah, kalau kita lihat hidup memberikan manfaat kepada orang lain ya, lebah nih ya, mulai dari madu, propolis, gitu, royal jelly, bahkan polennya itu bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kalau tadi Mbak Opi juga udah cerita sudah mengenalkan mengenai HDI, gitu ya, high desert. Nah, di HDI sendiri memang banyak sekali ya produk-produk perlebahan yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan manusia. Apa saja? Nah, kalau kita lihat ya. Oke, manfaatnya bagi manusia. Nih. Ya, ada madu, ada propolis, ada bee pollen, ada royal jelly. Kita lihat satu-satu ya. Sejak Nabi Muhammad, ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dulu, madu itu sudah digunakan untuk obat. Gitu ya. Pada saat itu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Nah, selain itu kalau kita lihat juga ya khasiat madu ini sebenarnya sudah ada secara ilmiah ya. Telah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam yaitu Ibnu Sina di tahun 890 sampai dengan 1034 Masehi. Ibnu Sina ini terkenal sebagai bapak kedokteran dunia ya. Karena
di abad 10 Masehi, beliau tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Oke. Nah, bagaimana dengan produk HDI yang madu? Oke. Nah, kalau di HDI, madu itu kita Clover Honey. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah Clover Honey ini hanya diambil dari bunga clover, bunga yang tumbuhnya di gurun. Ya. Dan keistimewaan dari Clover Honey HDI itu unprocessed. Dan kadar airnya sangat rendah, 17,2. Oke. Bu, Indonesia kan juga ada madu. Iya. Ya. Tapi karena Indonesia iklimnya adalah tropis, ya, sehingga apa? Sehingga madu yang dihasilkan di Indonesia kadar airnya tinggi. Ya, kalau kita lihat madu Indonesia itu madu lokal itu encer, kadar airnya tinggi. Kalau kadar air tinggi itu emang kenapa, Bu? Gitu ya. Ya, karena kalau madu lokal di pasaran tuh 25-40% kadar airnya. Nah, kalau madu dengan kadar airnya tinggi itu mudah terjadi fermentasi atau penjamuran. Bisa dilihat seperti apa gitu ya. Kalau itu sudah mengandung air tinggi, bisa kita lihat dari ketika kita buka tutup botolnya. Ya, kalau yang punya kandungan air tinggi, itu bisa terjadi gas. Sudah terjadi fermentasi, itu kadar airnya tinggi. Oke. Terus belum lagi kalau yang ada ya ini mitos, yang katanya madu itu bisa dibakar, ini mitos, gitu ya. Bisa dibakar iya, karena sudah terjadi gas. Kadar airnya tinggi. Sedangkan kalau madu yang bagus, ya itu kadar airnya rendah. Ya, sehingga apa? Tidak mudah jamur, tidak mudah terjadi fermentasi pada madu tersebut, sehingga kualitas dari madu tersebut tetap terjaga. Oke. Dan kelebihan dari Clover Honey HDI itu ya dalam madunya itu terdapat bintik-bintik coklat gitu ya, coklat ada yang merah gitu. Itu bukan kotoran. Ya. Itu juga pertama dulu ya ada konsumen saya, lalu Bu, ini madunya sudah jamuran ya, kok ada putih-putih, kok ada hitam-hitam bintik? Bukan, gitu ya. Itu bintik-bintik coklat itu adalah polen ya yang masuk ke dalamnya. Karena kita tidak melalui penyaringan maupun pemanasan, sehingga kita disebut Clover Honey ini adalah madu pure natural unprocessed, gitu ya. Dan tadi dihasilkan khusus dari bunga clover. Bunga clover ini adalah bunga yang menghasilkan komposisi gizi yang seimbang. Oke. Nah, manfaat madu apa? Banyak sekali pastinya ya. Kita tahu orang-orang dulu pasti lebih tahu, atau juga pasti Bapak Ibu di sini juga sudah tahu lah ya, teman-teman semua di sini manfaatnya. Antara lain nih ya, adalah madu itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Terus juga bagus untuk masalah pencernaan yang sembelit, yang susah buang air besar, yang mah, mual-mual, ini kita bisa bantu dengan madu. Terus juga mengatasi panas dalam. Nah, yang sariawan, bibir pecah-pecah atau radang tenggorokan gitu ya. Kita bisa bantu dengan madu. Terus juga mengencerkan dahak. Ya. Biasanya kalau kita biasa menyebutkan ekspektoran alami nih dengan Clover Honey. Oke. Terus juga bagus untuk penderita demam. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah ya anak demam gitu, di rumah pas malam nggak punya obat penurun panas, bisa dikasih madu. Oke. Begitu juga untuk penderita anemia, kurang darah, dan juga untuk yang diet seimbang. Nah, kalau ini sekarang kan karena bulan Ramadan. Oke. Nah, begitu kita berbuka puasa. Ya. Apa? Pakai madu. Karena kenapa? Itu pengganti gula yang paling aman. Ya, kalau kita misalnya kan maunya bukanya dengan si manis atau yang manis nih. Kalau si manis, kalau si manis kan ada tuh di sampingnya sudah pasti ya istrinya, anaknya ya atau saudaranya yang perempuan-perempuan si manis. Nah, berbuka dengan yang manis gitu ya. Nah, kita berbuka dengan Clover Honey gitu ya. Karena aman. Clover Honey ini juga aman bagi yang penderita diabetes. Oke. Nah, kalau berikutnya tadi sudah madunya. Terus propolisnya, tadi kan juga dibilang bahwa yang keluar dari lebah ya itu bermacam-macam warnanya ya, ada yang madu
ya, ada juga propolisnya. Propolisnya itu biasanya keluar ya, disemprot oleh lebah untuk apa? Untuk sarangnya. Untuk membuat sarangnya ini steril. Bahkan lebih steril dari kamar bedah manapun karena tidak pernah ditemukan lebah itu mati di dalam sarangnya. Ya. Untuk menjaga sarangnya dari apa? Bakteri lah, dari virus lah, yang kita tahu lebah ini kan kerjanya keluar. Begitu dia balik, pasti mungkin tubuhnya ada bakteri, ada virus, dan sebagainya. Nah, itu pasti akan istilahnya seperti dicuci gitu loh. Cuci dulu sebelum dia masuk. Nah, itu dengan apa? Dengan propolis tersebut. Nah, ternyata apa sih manfaat propolis bagi manusia gitu ya. Setelah diteliti ternyata propolis ini mempunyai satu kandungan yang fungsinya seperti antioksida, yang fungsinya seperti antibiotik tapi alami. Yaitu kenapa? Dia mempunyai antioksidan yang dosis tinggi yang bisa membunuh bakteri, virus, dan juga jamur. Yaitu apa tadi zatnya? Zat yang dikandung propolis itu ada yang namanya bioflavonoid. Nah, itu kelebihannya. Nah, kalau kita lihat, karena tadi saya bicarakan bahwa propolis ini bagus untuk antivirus, antibakteri, dan juga penjamuran, otomatis ya kita lihat bahwa manfaatnya bagus untuk anti peradangan dan juga menghambat sel-sel kanker, juga bagus untuk membongkar tumpukan plak-plak kolesterol gitu ya, dan juga asam urat. Nah, dan propolis ini bagus untuk menekan alergi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang alergi ya, sesuatu misalnya makanan, seafood dan sebagainya, ini kita bisa bantu dengan propolis karena dia akan menekan alergi. Begitu juga propolis ini sangat baik untuk memperbaiki dinding pembuluh darah. Nah, oke, jadi pembuluh darah kita itu kan semacam selang, gitu ya, selang, gitu ya. Kalau usia kita masih muda, kayak selangnya masih baru, jadi lentur, ya kerannya dibuka kenceng pun nggak apa-apa, selangnya nggak apa-apa, ya kita siram-siram di ujungnya kita tutup sedikit pun masih nggak apa-apa, masih oke. Tapi selang ketika sudah mulai sudah lama, ya sudah kena sinar matahari, ya udah lama lah ya. Biasanya apa yang terjadi ketika kita di ujung ya kerannya kita buka kenceng, kita buka besar, terus di ujung kita agak tutup. Kadang-kadang di tengah-tengah bisa pecah, gitu kan ya. Nah, sama juga sebenarnya dengan pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah kita semakin berusia akan getas. Sudah mulai di pembuluh darah terjadi tumpukan-tumpukan plak-plak kolesterol, gitu ya. Sehingga apa? Kalau itu menyumbat, bisa saja pembuluh darah kita menjadi pecah. Ya, kalau pecah, yang terjadi apa? Bisa terjadi stroke dan sebagainya. Nah, propolis ini ya dia bagus untuk tadi ya selain dia tadi tumpukan plak-plak juga digelontor atau membongkar, dihilangkan. Propolis ini juga meremajakan kembali pembuluh darah supaya pembuluhnya darah kita itu kembali lentur gitu ya, kembali remaja lah ya. Jadi seperti masih bisa lentur. Jadi kalau kerannya terbuka besar dia bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, terus selain itu juga propolis ini bagus ya, dia membantu menghancurkan batu-batu ginjal dan batu di saluran kencing. Dan yang jelas meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, pada saat pandemi seperti kemarin mulai dari 2020 ya kita tahu bahwa di seluruh dunia terjadi pandemi COVID. Nah, propolis ini memang sangat manjur, bahkan kita sempat viral ya dengan produk kita yang mengandung propolis. Apa itu? Nah, yaitu tadi nanti ada ya. Jadi kita viral dengan produk kita yang mengandung propolis di mana kita tahu tadi bisa menjaga untuk antivirus, bakteri dan juga meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh. Kalau kita lihat ya, ini ada satu tes yang namanya ORAC test dari Bipropolis. Ini adalah tes untuk seberapa besar sih kandungan antioksidan gitu dalam selama ini kita tahu yang mengandung banyak antioksidan itu buah-buahan. Nah, setelah dites ternyata nih kalau kita lihat ya, banana ada, ya orange juga ada, ya orange 24, banananya 5 gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat yang paling bawah itu propolis. Kandungan propolis ini antioksidannya sangat tinggi. Yaitu mencapai 9.674. Gitu ya.
sehingga apa? Memang benar-benar propolis ini sangat bermanfaat bagi manusia ya untuk mencegah tadi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh sebagai antioksidan propolisnya ya. Radikal bebas itu apa sih Bu gitu ya? Radikal bebas itu adalah senyawa-senyawa yang ada di luar sana yang mau tidak mau pasti kita bersentuhan atau bahkan terhirup oleh kita. Antara lain dari apa? Radikal bebas itu bisa dari apa? Sinar matahari, sinar ultraviolet. Selain itu juga apa? Polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Selain itu apalagi? Dari makanan. Bisa jadi. Misalnya makanan cepat saji, makanan yang mengandung MSG, makanan kaleng-kalengan yang sudah diawetkan, radikal bebas. Terus kalau dari sayur-sayuran, buah-buahan, mungkin pada saat menanam biar cepat tumbuhnya subur, disemprot dengan pestisida, radikal bebas. Tanpa sengaja termakan oleh kita. Semakin menumpuk dalam tubuh kita, otomatis akan merusak organ tubuh kita. Nah, ini bisa ditangkal dengan apa? Dengan kita mengkonsumsi antioksidan. Dengan antioksidan yang mencukupi. Dan propolis ini mencukupi untuk antioksidan tersebut untuk kita sebagai maintenance. Bahkan kalau misalnya sudah terlanjur sakit, itu pun bisa kita obati atau bersamaan dengan obat dokter, propolis ini dikonsumsi untuk mempercepat penyembuhan. Ya, jadi produk-produk HDI ini kita tidak bertentangan dengan obat-obat dari medis, bahkan kita mempercepat penyembuhan. Oke, nah ini juga ya kelebihan kalau kita lihat di luar sana banyak propolis A, B, C gitu ya. Terus kelebihannya dari propolis HDI ini apa? Ya, nah ini ada ya hasil tes lab dari propolis HDI dan juga dari Brazilian propolis ya. Yang jelas propolis HDI itu mengandung pinosembrin, kirisin dan galangin yang tidak dimiliki oleh propolis dari Brazilian. Gunanya apa Bu? Pinosembrin, krisin dan galangin ini adalah zat yang bisa menghambat terjadinya sel-sel kanker. Oke. Nah, tadi varian apa saja yang mengandung propolis? Banyak ya produk-produk HD, ada yang propolis tablet gitu ya, dan ini ada ekstraknya. Ini yang kemarin viral ya, Propoelix. Karena kenapa? Dia imun booster, mengandung ekstrak dari propolis ya. Dia imun booster. Kemarin pada saat pandemi dan sampai dengan sekarang ini kita selalu menjaga kesehatan kita dan keluarga itu menggunakan Propoelix karena sebagai imun booster. Dan juga ada propolis ini juga ada di Propoelix Plus. Kalau Propoelix Plus ini memang khusus, lebih khusus lagi untuk kanker gitu ya, karena dia ada tambahan ya dari jamur-jamuran yang memang bermanfaat untuk menangkal atau mencegah terjadinya kanker. Ya. Terus selain itu, yang akhir-akhir ini juga booming ya, karena kemarin itu terakhir jenisnya sudah mulai hanya seperti flu, hanya seperti radang tenggorokannya sakit ya gitu ya. Nah ini kemarin juga booming dengan bentuknya permen. Ya, propolis yang dalam kemasan permen untuk apa? Untuk diisep-isep untuk radang tenggorokan gitu ya, dan juga sariawan, bau mulut nih propolis. Oke, itu tadi dari propolis gitu ya. Nah produk lainnya gitu, tadi dari lebah kan katanya ada madu, tadi juga sudah ada propolis gitu ya, dan ada yang berikutnya royal jelly. Nah kalau royal jelly itu memang keluar dari ini sungutnya ya atau kelenjar hipoparengialnya lebah gitu ya. Nah, royal jelly ini nih yang spektakuler nih royal jelly. Kenapa saya bilang spektakuler? Karena ini banyak dicari nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Kenapa? Mau awet muda. Ya, royal jelly ini banyak sekali manfaatnya antara lain ya sebagai regenerasi sel ya. Regenerasi sel itu apa sih? Untuk awet muda. Jadi gini, kita kalau masih muda, regenerasi sel kita itu cepat. Contohnya kita sakit, misalnya kita luka di tempat yang sama dengan anak-anak. Biasanya yang cepat sembuh siapa? Anak-anak. Karena regenerasi sel dia masih bagus, masih cepat.
seiring dengan usia kita bertingkat, itu regenerasi sel kita akan melambat. Oke. Sehingga apa? Orang tua kalau sakit itu rentang waktu penyembuhannya itu jauh lebih lama dibandingkan anak-anak atau yang masih muda. Oke. Nah, Royal Jelly ini berfungsi untuk meregenerasi sel tubuh supaya yaitu tadi karena sel tubuhnya regenerasinya cepat, dia akan kelihatan awet muda. Kalaupun sakit, ya dia akan mempercepat penyembuhan. Karena kita tahu kalau sakit itu kan sel-sel kita ada yang mati, ada yang sakit. Nah, itu dibantu dipercepat untuk supaya cepat tumbuh yang baru itu dengan Royal Jelly. Oke. Dan juga Royal Jelly ini bermanfaat sebagai perbaikan sistem hormonal nih. Kalau misalnya kita punya anak wanita gitu ya, perempuan haid sakit gitu ya. Nah, ini kita bisa bantu dengan Royal Jelly. Selain itu juga Royal Jelly bagus untuk perbaikan sistem saraf. Jadi yang vertigo, migrain gitu ya, yang stroke, ini kita bisa bantu dengan Royal Jelly. Dan selain itu ya tadi Royal Jelly kan memperbaiki tubuh, organ tubuh yang rusak. Nah, itu tadi sebagai anti aging untuk awet muda. Oke, terus berapa anjurannya konsumsinya? Royal Jelly konsumsinya ya bisa 3 kali 1 atau 2 sendok, atau kalau misalnya tablet ya bisa 3 kali 1 sampai 3 tablet gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang memang ada keluhan misalnya hormonal tadi, haid sakit, atau misalnya ada masalah penyakit-penyakit yang hubungan dengan saraf gitu ya, atau lambat berjalan, lambat bicara. Nah, ini kita bisa bantu dengan Royal Jelly ya. Dosisnya gimana? Setengah atau seperempat. Kalau masih kecil ya seperempat sampai dengan setengah. Sendok takarnya Royal Jelly bukan sendok teh. Sendok teh besar, sendok takar Royal Jelly kecil. Oke. Nah, Royal Jelly sendiri kalau dari HDI kita ada yang bentuknya tablet dan ada yang bentuknya liquid. Kalau ditanya, Bu, bagus mana yang tablet sama yang liquid? Bagus yang liquid. Karena kenapa? Untuk penyerapan dalam tubuh kita akan lebih cepat yang liquid, gitu ya. Dan yang liquid ini lebih ekonomis. Karena kandungan Royal Jelly-nya adalah 500 mg setiap sendok takarnya. Sedangkan kalau yang tablet itu hanya 150 mg. Jadi kandungan Royal Jelly-nya lebih kecil. Ya. Oke, nah sehingga kalau ditanya yang liquid sama yang tablet bagus mana? Bagus yang liquid. Karena juga penyerapan dalam tubuh kita lebih cepat yang liquid. Ya. Oke, tapi kalau yang tablet terus untuk apa, Bu? Kalau misalnya kita traveling, ya kalau kita bawa-bawa yang botol kan biasanya mudah pecah. Gitu ya, yang simple yang tablet. Oke. Nah, tadi sudah madu, tadi sudah dari lebah tadi kan ada madu, juga tadi kita sudah bicara mengenai propolis, kita sudah bicara mengenai Royal Jelly, dan manfaat yang keluar dari lebah tadi. Ya, lebah kan selalu memberikan manfaat-manfaat yang keluar dari tubuhnya. Yang keempat adalah bipolen. Nah, kalau bipolen tadi ya, tadi seperti di awal saya cerita bahwa lebah itu hanya hinggap di tempat-tempat yang bersih. Dan dia selalu memberikan manfaat. Tadi kan di awal, ya. Ketika dia hinggap di serbuk sari, itu badannya dia akan ketempelan serbuk sari yang matang, yang bagus. Dan dia akan simpan di kakinya. Kalau kita lihat kakinya lebah, ini nih ada bendolan warna orange, itu adalah kantong polen. Jadi serbuk sari yang bagus, dia akan simpan di kakinya, ya. Untuk apa? Untuk sebagai dia makan. Nanti makanannya si lebah pekerja itu adalah bipolen. Gitu ya. Nah, dan luar biasanya tadi ya keunggulannya adalah yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu serangga, hanya lebah yang bisa melihat bahwa polen tersebut sudah matang atau belum. Soalnya kenapa? Polen ini kalau misalnya dia tidak matang, dia bisa menyebabkan menjadi alergi. Ya, sebentar, saya terganggu suaranya. Admin bisa bantu? Oke, ya.
Saya kembali ya, karena ya. Oke, serbuk sari, oke kembali lagi. Jadi lebah hinggap di bunga, dia ketempelan serbuk sari. Serbuk sari yang bagus dia akan simpan di kakinya yang namanya kantong polen gitu ya. Nah, dari Allah hanya memberikan kuasa itu kepada lebah. Manusia dengan mata telanjang begini tidak bisa melihat serbuk sari yang bagus mana yang bagi bermanfaat. Dan yang hanya tahu itu hanya lebah. Ya. Kalau saya dulu ditanya, Bu, ada nggak serbuk sari ya? Karena dulu konsumen saya ada yang tinggal di luar negeri, dia bilang setiap musim gugur itu banyak serbuk sari, ada banyak polen gitu ya, itu membuat alergi. Iya, kalau yang dia jatuh karena angin atau diambil manusia itu bisa menyebabkan alergi. Tapi yang hanya diambil oleh lebah itu hanya lebah yang dikasih hak prerogatif yang bisa tahu bahwa polen ini bisa bermanfaat dan polen ini matang dan tidak menyebabkan alergi. Itu hanya lebah yang diberikan. Oke, sehingga lebah akan simpan di kakinya yang namanya kantong polen. Nah, kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat kandungan dari di polen, kenapa sih kok polen itu dibilang multivitamin? Iya, sepertinya lagi kendala di sinyal ya. Sebentar ya. Agak nge-lag sinyalnya. Oke, sebentar ya, mohon ditunggu. Iya, dan jangan lupa selagi acara berlangsung, bikin kontennya ya dan di-upload di Instagram masing-masing dan di tag hdi.wonderful. Nah, nanti satu konten yang menarik dan yang menang akan dapat hadiah body lotion. Lumayan ya. Dan nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan quiz, jadi itu juga akan ada hadiahnya lagi. Tadi selama itu bermanfaat juga ya keterangan dari Bu Kristi, yang penting-penting bisa dicatat, capture. Jadi nanti saat tulisan, bisa lagi nih catatannya, atau dilihat lagi di galerinya. Iya, jauh-jauh banget ya. Ada yang dari Kupang, ada yang dari NTT. Ya, sambil kita menunggu Ibu Kristi. Jadi kendala jaringannya. Cuacanya lagi siang ini lagi panas-panas terus gitu ya kayaknya. Semoga bahasanya lancar, kayaknya kurang. Oh, jam 2. 4 jam lagi nih kurang lebih. Tunggu beduk ke pasar.
sambil kita tetap menunggu ya dari Bu Pisti, lagi ada kendala jaringannya. Mohon ditunggu. Ini ada juga dari Jogja. Hai Kak Suryani. Dari Jogja. Iya, ini dia Ibu Pistinya. Kita sambut lagi ya. Ibu bisa lanjut lagi, Ibu Pisti. Iya, oke. Maaf ya, tadi teknis, tadi kepental. Oke, saya lanjut lagi ya. Maaf, saya sharing lagi. Tadi kita baru sampai di mana tadi ya cerita-ceritanya. Oke, sebentar. Tadi kita sudah sampai di sampai di mana nih? Oh, oke. Propolis ya. Propolis sudah. Oke. Kandungan, iya ini dia kandungan polen kita. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi kenapa sih kok polen itu bermanfaat bagi manusia ternyata setelah diteliti. Nah, ini loh kandungannya polen ya. Kita tahu bahwa wow, ternyata kandungan polen itu lengkap sekali gitu ya. Karena apa? Dia ada asam amino. Ya, asam amino pun macam-macam, ada 27 macam asam amino. Terus juga ada mineral. Juga ada vitaminnya komplit gitu ya. Sehingga apa? Sehingga polen ini biasa disebut sebagai makanan terlengkap nomor 2 setelah yang pertama adalah ASI. Ya, tapi nggak mungkin kan ya sebesar kita masih ngasih gitu ya. Nah, gimana supaya kita tercukupi vitamin kita, asam amino kita juga lengkap? Konsumsi polen gitu. Ya, karena kita lihat nih kandungannya sangat-sangat lengkap. Oke. Nah, keistimewaannya bipolennya HDI itu ada apa? Nah, ya ini tadi ya. Polennya tersebut ya, polennya matang karena hanya di yang tahu matang tadi hanya lebah yang dikasih keistimewaan, dan juga polen tersebut dia menggunakan proses pendinginan. Ya, pendinginan yaitu menggunakan tidak kita tahu di mana produk-produk perlebahan itu sebenarnya kalau kena panas atau kena sinar matahari gitu ya, kandungan gizinya berkurang. Sayang, jadi kalau misalnya kita sudah beli produk-produk perlebahan, tapi kita konsumsi dengan air panas, berkurang. Apalagi kalau misalnya penyimpanannya pun kurang bagus. Misalnya bisa terkena sinar matahari langsung, otomatis kandungan gizinya berkurang. Apakah rusak? Enggak rusak. Cuma kandungan gizinya berkurang. Sayang, kan udah beli mahal-mahal. Kita maunya dapatnya optimal gitu kan ya. Dan kelebihan bipolen produk HDI ini menggunakan pemecahan yaitu double fracture. Double fracture itu apa? Yaitu kita tahu bahwa polen ini dilapisi oleh kulit ari yang sangat dua kulit ari yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan kita kalau tidak mengalami peretakan. Oke, dan keunggulannya produk HDI ini dia menggunakan double frac di mana kulit arinya ini ya dengan teknologi sudah diletakkan sehingga ketika kita konsumsi intisari polen ada di dalamnya bisa dicerna oleh pencernaan kita. Oke, jadi seperti itu ya sehingga bermanfaat tadi yang kandungan-kandungan tadi bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kalau kita lihat lagi dari ORAC testnya, ORAC test yaitu oksigen radikal absorbance capacity, yaitu tadi ya untuk melihat mengukur ya aktivitas dari antioksidan dalam makanan. Kalau tadi kita sudah lihat tesnya propolis kan ya. Nah, tadi propolis 9.000 sekian gitu ya. Nah, kalau di tes ini kita lihat masih ya mango, banana, tadi kan ada juga semua ya. Nah, bipolen itu ini angkanya 200 sekian. Oke, tinggi antioksidannya. Ya. Memang yang lebih tinggi adalah propolis, iya. Tapi polen ini juga bagus dibandingkan makanan-makanan lainnya karena kalau kita lihat ya dari ORAC testnya itu mempunyai antioksidan yang cukup tinggi. Oke.
Apa? Terus apa manfaatnya polen gitu ya? Polen itu kita ada 2 ya. Ada yang honeybee pollen itu untuk anak-anak, sedangkan yang pollinergy ini untuk usia 12 tahun ke atas. Gitu ya. Kalau yang honeybee pollen itu yang 12 tahun ke bawah atau biasanya malah kita kasih untuk anak-anak karena biasanya yang di bawah 5 tahun biasanya kita kasih honeybee pollen ya. Sedangkan kalau di rentang IT tersebut 5 sampai 12 tahun kita kasihnya kids tree nanti kalau untuk anak-anak. Manfaatnya apa? Kurang lebih ya hampir bersamaan dengan orang dewasa. Karena kebutuhan dosisnya memang beda, orang dewasa membutuhkan polennya itu adalah 520 mg. Sedangkan anak-anak lebih sedikit kebutuhan polennya, yaitu cuma sekitar 130 mg. Seperempatnya lah dari orang dewasa. Manfaatnya sama, apa? Untuk meningkatkan stamina. Nah, kalau pada orang dewasa, meningkatkan daya seksual. Dan juga memperbaiki fungsi organ tubuh ya, dan memperlancar ya peredaran darah atau sirkulasi darah, dan juga meningkatkan secara kuantitas volume darah. Ini kalau misalnya pada saat puasa begini, ini paling terasa ya. Yang anemia ya, itu kadang-kadang kan suka pusing, tuh suka pingsan. Nah, ini kita bisa bantu loh dengan polen. Iya, dengan pollinergy ini bagus karena dia akan meningkatkan volume darah ya, kadar hemoglobinnya maupun juga trombosit. Oke, terus juga selain itu polen ini juga bagus memperlancar dan meningkatkan kualitas ASI, gitu ya. Dan bagus untuk vitamin otak, ya. Apalagi untuk anak-anak, ya. Kadang-kadang ini kan apalagi yang sekarang ya anak-anak itu baru sebagian ya, biasanya hybrid daring sambil ada yang online, ada yang di sekolah gitu ya. Nah, kadang-kadang daya konsentrasinya, aduh, baru 5 menit udah tutup kameranya, tidur gitu ya. Udah capek gitu ya. Karena apa? Terlalu di depan kamera. Nah, ini untuk meningkatkan oksigen ke otak. Ya, untuk meningkatkan oksigen ke otak, ini polen ini bagus sekali. Dia meningkatkan oksigen ke otak sehingga apa? Membuat anak itu lebih konsentrasi, lebih menyerap pelajaran gitu, sehingga sering disebut sebagai vitamin otak. Gitu ya. Dan polen ini juga bagus untuk melengkapan gizi dan antioksidan alami tadi ya. Dan kualitas ASI nih ya, kembali lagi kualitas ASI, ya ini bagus sekali karena kenapa? Kita tahu ibu hamil dan ibu menyusui, apa yang dimakan itu akan diteruskan ke babynya atau ke janinnya. Ya, sehingga kalau kita makannya yang bagus-bagus seperti si lebah tadi kan dibilang dia hanya makan dari yang bagus-bagus dan mengeluarkan juga yang bagus-bagus juga. Ya. Sama manusia makan yang bagus-bagus supaya apa? Akan jadi akan membentuk jaringan-jaringan otak kalau bagi janinnya. Sedangkan kalau yang sudah si baby untuk meningkatkan apa? Untuk meningkat antibodinya, untuk vitaminnya. Karena kan dia apa yang dimakan ibunya akan diisap melalui ASI. Gitu ya. Nah, itu juga yang membantu atau mempengaruhi ibu tadi konsumsi bagus, anaknya akan menjadi anak-anak yang cerdas dan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat. Oke, nah ini beberapa jurnal ilmiahnya ya dari beberapa produk-produk HD ya, nih seperti honeybee pollen itu untuk alergi, ya beberapa jurnal-jurnal ilmiahnya, ya, dan juga ada sebagai antioksidan nih, ya. Oke. Itu tadi jurnal-jurnal untuk pollen, untuk propolis dan royal jelly juga sebenarnya banyak sekali jurnal-jurnalnya yang bisa kita cari ya. Kalau misalnya yang sudah jadi member HDI itu bisa buka di HDI One. Ya. Marketing tools, nanti di sana kalau kita mau cari-cari mengenai jurnal-jurnal ilmiah banyak sekali dari semua produk. Oke. Nah, keunggulannya produk-produk HD tadi mungkin di awal tadi Mbak Opi juga sudah cerita bahwa produk HD ini mendapat sertifikasi ya halal dari beberapa negara, tidak hanya dari Indonesia ya. Seperti apa ini dari Ivanka. Ivanka itu Islamic Food and Nutrition Council of America ya, di mana Persatuan Muslim di Amerika ya juga memberikan sertifikasi tersebut bahwa produk-produk HDI ini adalah halal ya. Oke, ini juga dari New Zealand ya, karena kan tadi Mbak Opi juga cerita ya produk-produk HDI itu ada yang dari New Zealand. Yang New Zealand itu apa? Clover honey gitu ya. Kalau yang dari Amerika ada apa? Pollen, propolis,
Royal Jelly. Nah, itu dari Amerika, tadi dari Ivanka ada ya. Nah, ini dari New Zealand sendiri kita juga sudah mendapatkan sertifikasinya untuk kehalalan produknya ya. Dan ini juga ya beberapa produk-produk yang kita sudah mendapatkan, bukan hampir semua produk HD sudah mendapatkan sertifikasi halalnya ya, dari tempat asalnya diproduksi maupun juga dari Indonesia sendiri ya. Ketika sampai di Indonesia pun akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Oke. Nah, kalau tadi dua sifatnya lebah itu tadi sudah ya. Ini sifat yang ketiga. Lebah itu tidak pernah merugikan. Dimanapun lebah itu hinggap ketika mencari nektar, dia tidak pernah sekalipun merusak atau menyebabkan kerugian pada ranting atau tangkai bunga. Kita lihat, lebah itu kalau hinggap di bunga, apakah tangkainya jadi rusak? Apakah bunganya jadi layu? Apakah tidak? Justru menyuburkan. Gitu kan ya? Tidak merugikan. Begitu juga diharapkan hikmah yang bisa kita ambil dari lebah yang ketiga adalah tidak merugikan. Diharapkan seorang mukmin pun hendaknya tidak melakukan perusakan dalam hal apapun yang dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun non material. Nah, kita hidup sebagai manusia ya, janganlah merusak ya. Entah itu merusak alam atau merusak berbuat yang tidak bagus yang bisa merugikan orang lain. Ya. Oke. Dan yang keempat. Nah, hikmahnya lebah itu dia tidak pernah melukai kecuali diganggu. Benar ya? Lebah tidak akan mengganggu makhluk lain jika tidak dalam keadaan terancam. Oke. Ya, misalnya ada sarang lebah nih, kalau kita nggak ngapa-ngapain lewat di bawahnya atau ini, kita nggak tersengat atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dia merasa terancam dengan keberadaan kita, ya entah kita nyogrok-nyogrok, entah kita mengasap, itu dia bisa merasa terancam dan dia akan melukai orang-orang sekitarnya. Oke, begitupun seharusnya kita seorang mukmin, ya. Kita tidak memicu perselisihan tanpa ada sebab yang jelas perkaranya. Oke, sehingga apa? Benar-benar 4 manfaat atau 4 hikmah dari lebah ini kita bisa petik nih. Ya, tadi saya ulang dari awal. Coba saya ulang dari awal karena lebah ini punya 4 tadi ya. 4 yang pertama tadi kalau kita lihat bahwa nih ya, mencari rezeki halal dengan cara yang baik dan thayyib. Oke, terus yang kedua, ya hidupnya memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Nah, kalau dari lebah itu apa yang bisa kita ambil? Ya itu tadi, ada manfaat yang dikeluarkan oleh lebah, itu apa? Ada polen, propolis, royal jelly, madu, tadi seperti yang saya jelaskan, ya itu hikmahnya yang bisa kita ambil untuk kesehatan manusia. Oke. Selain itu apa? Nah, selain itu, si lebah pun, tadi yang ketiga adalah, si lebah itu yang ketiga tidak merugikan. Sama juga dengan manusia, ya. Sebaiknya kita tidak melakukan perusakan atau yang merugikan orang lain, ya. Dan yang keempat, ya, lebah itu tidak melukai kecuali diganggu. Begitu juga kita manusia, ya. Sebaiknya kita tidak memicu perselisihan tanpa ada sebab yang jelas perkaranya. Oke, mungkin itu hikmah ya dari sang lebah yang bisa kita ambil bagi manusia. Oke, dan mungkin di bulan Ramadan ini ya kita bisa benar-benar ikut sang lebah ya, ambil hikmah dari sang lebah untuk kehidupan kita ya. Selain juga dari si lebah ini tadi mengeluarkan zat-zat yang beraneka macam warnanya yang bisa juga untuk kesehatan manusia yang tadi juga sekira sudah saya jelaskan. Nanti kalau untuk lebih detailnya teman-teman semua di sini bisa ikut product knowledge lebih detailnya. Oke,
Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat dan saya kembalikan ke Mbak Opi. Ya, makasih Ibu Visi. Walaupun tadi tetap ada gas kendalanya, tetap semangat ya. Semangat dong, karena sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah. Iya, jadi nanti akan ada 2 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya. Nanti siapa yang bisa menjawab, saya akan sebutkan salah satu huruf, bisa diketik di kolom komentar, di kolom chat. Nanti yang pertama kali ini, yang menyebut hurufnya bisa menjawab pertanyaannya. Paham ya? Kita mulai ya. Pertanyaannya. Mbak Opi, sebentar. Ini ada pertanyaan dari peserta. Boleh dibacakan? Oke, pertanyaannya dari Mbak Eka. Pertanyaannya, bagaimana cara penggunaan yang sebaiknya konsumsi madu saat bulan puasa? Sudah dijawab? Oke, ya Mbak Eka, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini pas tepat ya, karena kita di bulan Ramadan itu, bagaimana sih konsumsi yang tepat produk-produk HDI ini ya, selama kita berpuasa agar kita tetap bisa semangat, terus kita juga nggak loyo, nggak letih ya, tetap kelihatan fresh gitu kan ya, dan nggak sakit-sakitan. Ya karena kenapa? Ternyata dari survei itu di bulan puasa itu justru rumah sakit meningkat loh. Kenapa? Banyak yang sakit gitu. Nah, kita kan nggak mau jadi puasa kita jadi terganggu. Kita maunya 30 hari ini full, kecuali halangan gitu ya. Kita maunya full dan kita sehat. Gimana konsumsinya? Nah, pertama pada saat kita sahur ya. Pada saat kita sahur, sebelum kita mulai makan, mungkin pada saat kita baru melek mata, itu langsung kita konsumsi Clover Honey, ya, dengan polen dan propoelix. Boleh propoelix, boleh propolis gitu ya. Karena kenapa? Kita butuh tenaga seharian, kita butuh asupan gizi seharian. Kita butuh polen tadi dan juga propolis untuk apa? Supaya pada saat kita berpuasa nanti seharian, kita kalau misalnya ada virus, bakteri dan sebagainya, tubuh kita tetap terjaga. Oke, jadi kenapa? Kalau pagi begitu melek mata, langsung minum dulu air madu, gitu ya, madu dalam 1 gelas air putih, sambil saya biasanya ya langsung ambil polen, propoelix, langsung diminum bersama dengan air madu. Oke, terus masak-masak dan sebagainya, nyiapin, baru deh kita makan. Nah, baru kita makan sahur, gitu ya. Oke, setelah itu kan kita imsak subuh udah nggak boleh makan kan? Oke, nah pada saat kita berbuka, sebaiknya apa duluan yang masuk ke dalam tubuh kita? Sebaiknya Clover Honey duluan, air Clover Honey duluan masuk ke dalam tubuh kita. Supaya apa? Menggantikan tadi cairan-cairan yang sudah habis ya selama kita berpuasa dan juga menggantikan gula yang paling aman. Ya, karena kenapa? Kalau seandainya orang diabetes ya, itu kalau misalnya manisnya dari teh misalnya atau dari cola atau dari es dan sebagainya, itu nggak boleh karena kenapa? Itu bisa meningkatkan gula darah. Nah, yang paling aman sebenarnya yang paling aman dan bermanfaat bagi tubuh yaitu konsumsinya air Clover Honey. Dibuat dingin, ditambahin perusan lemon, oh itu lebih segar. Gitu ya. Ini siang-siang udah ngomongin gitu ya. Atau sedikit tips, sedikit resep ya. Kalau saya biasanya selain Clover Honey dengan air putih, ya itu saya tambahin kurma, terus saya jus. Wah itu lebih enak lagi. Seger dan manisnya itu pas, nggak terlalu manis dan juga enak di seger lah. Jadi kita langsung stamina-nya instan. Yang tadinya loyo letih gitu dan airnya air dingin. Wow, segar gitu ya. Jadi apa tadi? Madu sama kasih kurma. Kita blender. Enak. Nah, setelah itu kita makan ya, setelah kita sholat maghrib, kita makan. Nah, sebelum tidur konsumsi Royal Jelly untuk regenerasi sel.